Pada tahun 1188, Kertajaya bertahta menggantikan Ratu Serengga yang bergelar Sri Maharaja Kertajaya yang berjuluk Dandang Kendis. Kertajaya mempunyai mahapati yang sangat diandalkan waktu itu. Mereka adalah Empu Tanagung sebagai penasehat spiritual Kertajaya, Mahisa Walungan yang menjabat mahapati sekaligus adik kandung Kertajaya, Kubar Paleman, dan Arya Pulung yang bergelar Tunggul Ametung. Karena kerap terjadi kerusuhan di sekitar Tumapel, maka Kertajaya mengutus Arya Pulung alias Tunggul Ametung untuk mengamankan kerusuhan yang ada di sana. Setelah Tunggul Ametung berhasil meredakan kerusuhan di Tumapel, akhirnya Kertajaya mengangkat Tunggul Ametung menjadi akuwu di Tumapel. Kemudian Tunggul Ametung mulai menata kembali Tumapel seperti sedia kala. Bahkan ada beberapa terobosan yang dilakukan oleh Tunggul Ametung di Tumapel, seperti melegalkan perjudian dan menjadikan Kutaraja sebagai sentra perdagangan, sehingga Tumapel menjadi semakin terkenal dan disegani oleh daerah-daerah taklukan Kediri yang lain. Bahkan bukan itu saja, Tunggul Ametung juga membangun istana di Tumapel yang dia beri nama Pakuwon. Pakuwon dilengkapi dengan benteng, taman larangan, dan pernak-pernik lainnya laksana istana Kediri. Untuk memperkuat diri, Tunggul Ametung merekrut pemuda-pemuda Tumapel menjadi prajurit. Tidak itu saja, ia juga merekrut empu-empu dari luar Tumapel untuk bekerja membuat senjata, dan salah satu empu tersebut adalah Empu Gandring, seorang empu terkenal dari desa Lelumbang. Tunggul Ametung juga membuat pasukan khusus pengawal yang salah satu pemimpinnya adalah Keboijo, tangan kanan Tunggul Ametung. Inilah salah satu faktor nantinya yang membuat Kertajaya merasa Tunggul Ametung hendak menyainginya, sehingga ia merasa perlu untuk menggulingkan sang akuwu dari tampuk kekuasaannya. Kini kita kembali beralih ke perjalanan karir sang tokoh utama kita, yaitu Ken Arok. Ken Arok lahir dari rahim seorang ibu yang bernama Ken Endok. Nama aslinya adalah Astia, kembang dusun Pangkur yang cantik mempesona. Ia kemudian dipersunting oleh seorang maharsi yang bernama Resi Agung Sri Yogiswara Girinata, pemimpin padepokan Girilaya yang sangat terkenal pada waktu itu. Ken Endok hamil oleh seorang resi cabul yang berhasil menghipnotisnya hingga tertidur dan menyetubuhi Ken Endok. Merasa bukan dia pelakunya, Gajapara tidak mengakui anak yang dikandung Ken Endok, sehingga Ken Endok merasa malu dan lari dari Girilaya ke sebuah daerah tersembunyi. Di sana, Ken Endok mengakui bahwa anak yang dikandungnya adalah anak Dewa Brahma, sehingga Ken Endok dianggap gila dan diusir dari daerah tersebut. Sesampainya di daerah pekuburan, mungkin karena sudah waktunya, akhirnya Ken Endok melahirkan bayi tersebut dan lantas meninggalkannya begitu saja di tengah pekuburan. Sehingga lewatlah seorang pencuri yang bernama Kilembong memungut anak tersebut dan memberi nama Temon, karena anak tersebut hasil dari temuan. Berhubung salah asuhan, akhirnya malah membuat Kilembong terjerat hutang akibat ulah Temon yang suka berjudi. Akhirnya Temon diusir oleh Kilembong hingga membuat dia berkelana tanpa tujuan. Pada saat perjalanannya ke Kauman, Temon akhirnya bertemu dengan Bangu Samparan, seorang bandar judi terkenal dari desa Kauman. Perkenalan Temon dengan Bangu Samparan sendiri berdasarkan wangsit gaib yang diterima Bangu Samparan saat bersemedi di hutan Rabut Jalu. Karena terdesak oleh lilitan hutang,
Wangsit tersebut mengatakan bahwa apabila Bangus Amparan hendak menyelesaikan hutang, maka hendaklah menemui seorang pemuda bernama Arok dengan tanda cakra pada telapak tangannya, dan dari mulutnya keluar cahaya. Setelah Arok berhasil mengatasi kemelut keuangan, Bangus Amparan akhirnya mengangkat Temon sebagai anaknya dan mengganti namanya menjadi Arok. Namun Arok akhirnya tak tahan juga hidup dengan bapak angkatnya itu, karena sering dicemburui oleh kelima anak kandungnya. Akhirnya membuat Arok kembali berpetualang hingga sampai ke daerah Kapundungan. Di Kapundungan ini, akhirnya Ken Arok berkenalan dengan Tita, anak seorang kepala desa Sagenggeng. Karena keramah tamahannya selama tinggal di rumah Tita, maka kisah saja nama kepala desa tersebut mengangkatnya sebagai anak dan memutuskan untuk membawa mereka berdua ke Tantripala, seorang guru sastra, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dari padepokannya Ki Tantrapala, akhirnya Ken Arok mengenal Ken Umang yang akhirnya menjadi istrinya. Lepas dari padepokan Ki Tantrapala, bukannya Ken Arok menjadi semakin baik, tapi malah mereka berdua menjadi perampok ulung. Bahkan perampok yang sangat ditakuti di Tumapel. Hingga banyak perampok-perampok lain yang kebetulan berhasil dikalahkannya akhirnya bergabung dengan komplotan Arok. Sampai akhirnya komplotan Arok bertemu dengan komplotan Nyi Prenjak, yang salah satu anak buahnya adalah Ken Umang. Disinilah cinta Ken Arok dan Ken Umang bersemi. Dalam perjalanannya, akhirnya Ken Arok bertemu dengan Empu Palot, pemimpin padepokan Tantripala. Dari Empu Palot, akhirnya Ken Arok berkenalan dengan Dan Hyang Logawe yang berasal dari Jambuduipa. Dan Hyang Logawe langsung datang dengan tujuan khusus, hendak menemui Ken Arok yang menurut wangsit yang ia terima akan menjadi Garuda kaum Brahmana untuk melawan Kertajaya yang telah melecehkan kaum Brahmana dengan meminta mereka untuk menyembahnya. Atas saran Dan Hyang Logawe, akhirnya Ken Arok mau menjadi prajurit Tumapel di bawah Tunggul Ametung. Setelah saran yang diberikan kepada Tunggul Ametung untuk memperistri Ken Dedes, putri Empu Parwa diterima dengan baik, apalagi mengingat Dan Hyang Logawe adalah resi terkenal dari luar negeri, sehingga Tunggul Ametung tak ragu untuk mengangkatnya menjadi penasehat spiritual. Belum lagi menjadi kebanggaan tersendiri bagi Tunggul Ametung menaklukkan perampok paling menakutkan seTumapel, yaitu Ken Arok. Saat menjadi prajurit Tumapel inilah Ken Arok akhirnya bertemu untuk pertama kali dengan Ken Dedes yang akhirnya memikat hatinya pada pandangan pertama. Hingga akhirnya Ken Arok dapat melihat sesuatu yang berkilau dari selangkangan Ken Dedes yang membuatnya tidak bisa tidur. Lantas timbullah niat Ken Arok untuk suatu saat meminang Ken Dedes menjadi istrinya, walaupun waktu itu Ken Dedes telah mengandung anak dari Tunggul Ametung. Tanpa sepengetahuan Tunggul Ametung, ternyata telah terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh Kebo Ijo, si tangan kanan Tunggul Ametung itu sendiri. Secara diam-diam, Kebo Ijo melaporkan perkembangan yang terjadi di Tumapel berikut persiapan Tunggul Ametung dalam melawan kekuasaan Kertajaya. Kemudian Kertajaya mengutus Kebo Ijo untuk membunuh Tunggul Ametung dengan janji akan mengangkat Kebo Ijo menjadi aku apabila ia berhasil membunuh Tunggul Ametung. Untuk melaksanakan niatnya itu, Kebo Ijo memesan keris kepada Empu Gandring karena tahu bahwa Tunggul Ametung tidak akan mampu ditembus oleh keris sembarangan. Waktu itu memang Empu Gandring terkenal sebagai pembuat keris yang tiada tandingnya. Tak ada ilmu kebal yang tak dapat ditembus oleh kerisnya Empu Gandring. Sampai akhirnya
Kertajaya melakukan pergerakan dengan tujuan hendak meluluh lantakan Tumapel. Sepertinya Kertajaya sudah tidak sabar lagi untuk menghabisi Tunggulametung. Tapi usahanya sia-sia karena ternyata pasukan terbaik Kediri yang dipimpin oleh Gubar Paleman malah dipukul mundur oleh pasukan Tumapel yang dipimpin oleh Tunggul Ametung itu sendiri. Akhirnya menjadi pukulan tersendiri bagi Kebo Ijo dan merencanakan untuk bertindak secara diam-diam. Rencana itu dilaksanakan oleh Kebo Ijo pada saat pasukan Tumapel berpesta. Di saat itulah Kebo Ijo memisahkan diri dan menuju Lulumbang untuk menagih kerisnya pada Empu Gandring. Mengingat keris tersebut belum selesai dibuat, otomatis Empu Gandring menolak untuk memberikan keris itu pada Kebo Ijo. Apalagi Empu Gandring adalah empu yang lebih mengutamakan kualitas. Karena Empu Gandring tetap tidak bisa bersedia untuk memberikan keris tersebut, peristiwa pun terjadi. Kebo Ijo merampas keris itu dengan memaksa dan menikam langsung ke tubuh Empu Gandring sampai akhirnya Empu Gandring mengeluarkan sumpahnya bahwa keris tersebut akan membunuh 7 raja sekaligus. Setelah berhasil merampas keris tersebut, Kebo Ijo kembali ke Pakuwon dan langsung menemui Tunggul Ametung yang sedang mabuk. Tentu kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Kebo Ijo yang langsung menancapkan keris tersebut ke tubuh Tunggul Ametung hingga tewas. Akhirnya Kebo Ijo sendiri dibunuh dengan keris itu juga oleh Ken Arok. Ken Arok akhirnya menjadi aku menggantikan Tunggul Ametung. Maka dilancarkanlah serangan ke jantung kerajaan Kediri di Kutaraja oleh Ken Arok yang akhirnya dapat memukul mundur semua pasukan Kediri dan membuat Kertajaya melarikan diri. Kemudian Ken Arok diangkat menjadi raja bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Darinya lah Wangsa Rajasa dimulai. Wangsa yang menjadi cikal bakal raja-raja tanah Jawa. Dari Ken Dedes, dia dianugerahi Anusapati. Sedangkan dari Ken Umang, dia dianugerahi Tohjaya. Walaupun akhirnya Ken Arok harus mati di tangan Anusapati karena mendengar kabar bahwa Tohjaya yang bakal menggantikan Ken Arok nantinya. Daerah Tumapel ini termasuk dalam daerah kekuasaan Raja Kertajaya atau Dandang Gendis. Dari Daha yaitu Kediri. Kedudukan Tunggul Ametung menjadi aku Tumapel berakhir setelah dibunuh oleh Ken Arok dan jandanya yang bernama Ken Dedes dikawininya. Ada 2 versi yang mengatakan bahwa pembunuh Empu Gandring adalah Kebo Ijo, dan versi berikutnya yang membunuh Empu Gandring adalah Ken Arok. Ken Arok kemudian menjadi penguasa baru di Tumapel. Ken Arok pula yang kemudian menaklukkan Dandang Gendis dari Kediri dan kemudian menjadi maharaja di Singosari. Sejarah kerajaan Singosari muncul tokoh Ken Arok ini, kemudian menandai lahirnya wangsa baru yaitu Rajasa Wangsa atau Kirindra Wangsa. Wangsa inilah yang berkuasa di Singosari dan Mojopahit. Ken Arok memerintah Singosari sejak tahun 1222 sampai 1227 Masehi dan tetap berkedudukan di Tumapel atau secara resmi disebut Kutaraja. Pemerintahan Rajasa berlangsung aman dan tentram. Dari perkawinan dengan Ken Dedes, Ken Arok memperoleh 4 anak, yaitu Mahesa Wongateleng, Panji Anabrang, Agnibaya, dan Dewi Rimbu. Dari istrinya yang lain yaitu Ken Umang, Ken Arok mempunyai 4 orang anak, yaitu Tohjaya, Sudatu, Wregola, dan Dewi Rambi. Pada tahun 1227 Masehi, Ken Arok dibunuh oleh seorang pengalasan dari Batil Alas, suruhan Anusapati, anak tirinya,
sebagai balas dendam terhadap pembunuhan ayahandanya, Tunggul Ametung. Dari kitab Pararaton diketahui bahwa Anusapati bukanlah anak dari Ken Dedes dan Ken Arok, tetapi anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung. Ken Arok kemudian dicandikan di Kagenengan sebagai siwa. Sepeninggal Ken Arok, Anusapati menjadi raja, memerintah tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Selama masa pemerintahannya itu tidak banyak yang diketahui. Tetapi juga Toh Jaya hendak pula membalas dendam atas pembunuhan ayahandanya Ken Arok oleh Anusapati. Akhirnya pada tahun 1248 Anusapati dapat dibunuh oleh Toh Jaya. Anusapati kemudian didarmakan di Candi Kidal. Dengan meninggalnya Anusapati, Toh Jaya kemudian menggantikannya menjadi raja. Toh Jaya hanya memerintah selama beberapa bulan dalam tahun 1248. Pada masa pemerintahannya terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Rajasa dan Sindelir. Dalam penyerbuan itu, Toh Jaya luka parah dan diungsikan ke Katanglumbang. Akhirnya ia meninggal dan dicandikan di Katanglumbang. Pada tahun 1248, Ranggawuni dinobatkan menjadi raja dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana. Dalam menjalankan pemerintahannya, ia didampingi oleh Mahisa Cempaka, anak Mahisa Wongateleng. Pada tahun 1255 Masehi, Wisnuwardana mengeluarkan sebuah prasasti untuk mengukuhkan desa Mula dan Malurung menjadi Sima. Di dalam prasasti tersebut, ia disebut dengan nama Nararya Seminingrat. Sebelumnya, dalam tahun 1254, Wisnuwardana menobatkan anaknya Kertanegara sebagai raja, tetapi ia sendiri tidak turun tahta, melainkan memerintah terus untuk anaknya. Menurut Kakawin Negara Kertagama, Wisnuwardana meninggal pada tahun 1268 serta dijandikan di Waleri sebagai Siwa dan di Jajagu sebagai Buddha. Sebelum tahun 1268, Kertanegara belum memerintah sendiri sebagai Raja Singosari. Pada waktu itu, ia masih memerintah di bawah bimbingan ayahandanya, Raja Wisnuwardana sebagai Raja Muda, yaitu Raja Kumara di Daha. Raja Kertanegara adalah seorang Raja Singosari yang sangat terkenal. Dalam bidang politik, ia terkenal sebagai seorang raja yang mempunyai gagasan perluasan Cakrawala Mandala ke luar Pulau Jawa. Dalam serat Pararaton disebutkan bahwa dalam usaha meruntuhkan kerajaan Singosari, Jaya Katuang mendapat bantuan dari Arya Wiraraja, Adipati Sumenep yang telah dijauhkan dari keraton oleh Raja Kertanegara. Serangan Jaya Katuang dilancarkan pada tahun 1292. Kitab Pararaton menceritakan bahwa tentara Kediri dibagi dua, menyerang dari dua arah. Pasukan yang menyerang dari arah utara ternyata hanya untuk menarik pasukan Singosari dari arah keraton. Siasat itu berhasil setelah pasukan Singosari di bawah pimpinan Raden Wijaya, anak Lembutal, cucu dari Mahisa Cempaka, dan Ardaraja, anak Jaya Katuang, menyerbu ke utara. Maka pasukan Jaya Katuang yang menyerang dari arah selatan menyerbu ke keraton dan dapat membunuh Raja Kertanegara. Dengan gugurnya raja pada tahun 1292, seluruh kerajaan Singosari dikuasai oleh Jaya Katuang. Raja Kertanegara kemudian didarmakan di Candi Singosari sebagai Bhairawa, Candi Jawi sebagai Siwa Buddha, dan di Sagala sebagai Jina.